Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan jika pada saat ini kita masih dipertemukan kembali dalam ibadah rumah tangga pada hari ini, Rabu 24 Juni 2020. Meskipun perjumpaan kita pada saat ini hanya melalui media elektronik, namun kita percaya firman Tuhan dan persekutuan akan terus menjadi bagian kehidupan bagi orang yang percaya. Ibadah kita pada saat ini dipimpin oleh Ibu Penatua Elvi Tomina, dan untuk menyambut panggilan beribadah, saya ajak kita untuk bersama bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadap hadirat Tuhan dengan mengucapkan Mazmur 133 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga secara berbalasan. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita menyanyi KLP 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Alangkah bahagianya. Kebaktian keluarga saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita menyanyikan KLP 240, Kasih dari Sorga.
mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melandasi ibadah kita pada sore hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita melakukannya, mari terlebih dahulu kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami senantiasa menaikkan pujian dan syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, menandai kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini, dan pada sore hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu lewat ibadah persekutuan kami. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti maksud Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bahagian Alkitab yang akan menjadi bahan perenungan kita pada sore hari ini telah dipilih dari Lukas pasal yang ke-21. Lukas pasal 21 kita akan baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang senantiasa mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita Lukas pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4 diberi tema memberi dengan kerelaan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahan renungan ibadah kita pada hari ini diambil dari cerita Alkitab ketika Tuhan Yesus sedang duduk-duduk di dalam bait Allah. Dan waktu itu dia sedang memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan di tempat-tempat persembahan yang telah disiapkan di dalam bait Allah. Tuhan Yesus terus memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan pada waktu itu. Lalu kemudian datanglah juga seorang janda yang miskin. Dan dia juga membawa persembahan dan meletakkannya di dalam pundi persembahan yang telah disiapkan. Pemberian persembahan ibu janda ini kemudian menjadi perhatian bagi Tuhan Yesus. Dan karena itu Tuhan Yesus kemudian lalu mengikuti terus gerak-gerik dari ibu janda yang miskin ini. Di dalam dia memberi persembahan dan berapa nilai persembahan yang diberikannya. Ketika ibu janda itu meletakkan persembahannya di tempat yang sudah disiapkan, di situ sangat jelas terlihat berapa sesungguhnya persembahan ibu janda tersebut. Tuhan Yesus yang sedang mengamat-amati gerak-gerik ibu janda ini langsung mengetahui berapa sesungguhnya persembahan yang diberikan ibu janda ini. Ternyata jumlahnya tidak banyak. Diceritakan di Alkitab bahwa ibu janda ini hanya memberi 2 peser. Ya, dan jika dinilai dengan uang yang sekarang, kira-kira 1 peser itu adalah
sama dengan nilai uang terkecil yang ada pada saat itu. Jadi kalau di masyarakat Wasuponda, kalau saya melihat itu uang terkecil yang ada pada saat ini adalah uang 100 rupiah, ya, pecahan 100. Karena saya jarang, bahkan uang 25 rupiah itu saya sudah tidak pernah melihat. Uang 50 pun juga jarang sekali kelihatan. Jadi kira-kira persembahan yang diberikan ibu janda pada saat itu 2 peser itu sama dengan 200 rupiah untuk nilai saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang dipersembahkan ibu janda ini jauh lebih berharga dari segala persembahan yang dipersembahkan di bait Allah pada hari itu. Karena persembahan itu adalah segala sesuatu yang dipunyai oleh si ibu janda. Persembahan janda miskin yang nilainya sangat kecil dianggap terbesar dari semua persembahan orang-orang yang memberi pada saat itu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hal memberi selalu dikaitkan dengan motivasi tertentu. Motivasi pemberi menentukan arti dan kualitas pemberian seseorang. Kita sering menyaksikan pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan wakil rakyat, banyak calon yang mengunjungi masyarakat dengan membawa berbagai macam bingkisan atau hadiah. Kunjungan ini tentu memiliki tujuan yang jelas, agar mereka berkenan dipilih oleh masyarakat pada saat pelaksanaan pesta demokrasi. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga calon yang memberi karena mereka ingin berbagi, dan tentu setiap pemberian memiliki motivasi tertentu. Ada pemberian yang bertujuan untuk kebaikan bagi si penerima, artinya tanpa mengharap mendapatkan imbalan. Tetapi ada juga yang memberi karena ingin mendapatkan sesuatu dari si penerima. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada renungan kita saat ini ada 2 hal penting yang menentukan nilai dari sebuah pemberian atau persembahan. Yang pertama yaitu ada roh di mana pemberian itu diberikan. Artinya bahwa suatu pemberian yang diberikan adalah merupakan pemberian yang sejati, yang berasal dari hati yang mengasihi. Janda di bait Allah mengajarkan kepada kita bahwa persembahan yang sesungguhnya dimulai dari hati. Meski jumlahnya sangat tak bernilai untuk dipuji, tetapi di mata Tuhan Yesus, persembahannya lebih bernilai dibandingkan persembahan orang-orang kaya. Tuhan melihat arti sejumlah uang itu bagi si janda miskin. Itu adalah jumlah uang yang ia miliki untuk melanjutkan hidupnya. Itu adalah nafkahnya pada hari itu. Namun dalam soal memberi kepada Allah, janda miskin tidak perhitungan. Ia memberi seluruh miliknya di dalam kekurangannya, bukan alasan baginya untuk tak memberi persembahan kepada Allah. Ia percaya Allah memelihara hidupnya. Ia meletakkan kepercayaannya kepada Allah, bukan pada uang yang ia miliki. Inilah persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, pemberian kepada Allah bukan menolong Allah, tetapi sebuah ibadah. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Pemberian yang sesungguhnya bukan harta, tetapi hidup kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Hal yang kedua di dalam renungan kita pada saat ini, terdapat persembahan yang menyertainya mencukupi. Apa maksud dari kalimat ini? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemberian yang diberikan oleh orang kaya di bait Allah tidaklah sungguh-sungguh mengganggu pembelanjaan mereka. Mereka memberi banyak karena masih banyak harta mereka di rumah untuk mencukupi seluruh kebutuhan hidup mereka. Mereka sudah menghitung-hitung berapa banyak yang dapat mereka berikan tanpa mengganggu pembelanjaan mereka sehari-hari. Ibu janda yang miskin memberikan seluruh apa yang ada padanya tanpa menghitungnya lagi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pemberian kita memperlihatkan kasih kita hanyalah jika kita harus melakukannya tanpa mengharap sesuatu, atau kita harus bekerja 2 kali kerasnya supaya bisa memberi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa persembahan janda miskin lebih besar nilainya daripada persembahan dari orang lain saat itu. Karena ia memberi dari kekurangannya dan didorong oleh rasa syukur yang tinggi. Sang janda ini memberikan seluruh miliknya. Ia ikhlas, tidak ada rasa rugi sedikit pun di hatinya. Walau sesudah itu, ia harus bekerja keras lagi untuk mendapatkan nafkah. Kemiskinannya tidak menyurutkan niatnya untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya Tuhan Yesus memperhatikan bukan semata-mata nilai uang atau besarnya jumlah yang dipersembahkan, tetapi yang menjadi perhatiannya adalah bahwa dalam hal memberi persembahan terdapat roh di dalam di mana persembahan itu diberikan, yaitu bahwa satu-satunya pemberian yang sejati adalah berasal dari hati yang mengasihi. Yang Allah rindukan adalah penyerahan total diri dan hati kita kepadanya. Sikap ini salah satunya ditunjukkan dengan cara memberi persembahan. Jika kita datang untuk memberikan hati dan hidup kita kepada Tuhan, kita akan rela memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan tanpa menghitung-hitungnya lagi. Karena Tuhan selalu memberkati kita selama ini, dan Ia akan tetap memberkati kita pada waktu-waktu selanjutnya. Sikap memberi, apalagi jika itu dilakukan dengan rela, mau membuktikan bahwa kita tidak bergantung pada harta, tetapi kepada Tuhan. Inilah yang dikehendaki Tuhan, supaya kita bergantung kepadanya, bukan kepada benda. Tuhan Yesus hari ini mengajak kita untuk merenungkan motivasi kita dalam memberi. Ketika dalam kelimpahan, motivasi yang hendaknya kita bangun ketika memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan adalah pengorbanan diri. Dan ketika dalam kekurangan, motivasi yang dibangun adalah juga pengorbanan diri. Seluruh pengorbanan diri itu dilandasi dengan cinta kita kepada Allah dan sesama. Marilah kita memberi tidak terbatas saat kita berkelimpahan saja. Allah selalu memberi kasih karunia kepada kita setiap saat. Marilah juga kita berbagi dan memberi kepada sesama, sebab semua yang kita miliki dan kita terima adalah berasal dari Allah. Yesus telah memberikan dirinya dalam kelimpahan cinta pada manusia di dalam peristiwa salib. Melalui sabdanya, Yesus mengajak kita semua agar mendasarkan motivasi kita untuk mengorbankan diri ketika memberikan persembahan. Mari kita bersama berjuang untuk semakin dimampukan memberikan diri dalam segala kesempatan melalui kehadiran dan keterlibatan kita di tengah-tengah komunitas gereja dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita lewat pemberitaan firman kali ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita diberkati dengan pelayanan firman Tuhan pada saat ini, diberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan.
Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyikan KLP nomor 85, Persembahan. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan di dalam kehidupan kami saat ini. Kami sungguh menyadari bahwa ini semua merupakan satu anugerah yang indah buat kami, di mana kami sudah boleh menikmatinya untuk hidup bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Terlebih khusus buat waktu yang indah, di mana kami bisa sepersekutuan lagi beribadah bersama di seluruh kelompok pelayanan Jemaat Sion Wasuponda. Walaupun hanya melalui media elektronik, namun kami yakin dan percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang telah melawat kami saat ini akan semakin memperkokoh iman percaya dan pengharapan kami kepada Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami pada saat ini agar kami memberikan persembahan syukur kepadamu, bukan karena Engkau berkekurangan, tetapi firman-Mu sungguh memberi peringatan kepada kami, agar kami senantiasa berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang tidak terkira di dalam kehidupan kami. Begitu melimpah berkat karunia-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami tidak dapat menghitung satu persatu semua berkat-Mu. Ya Bapa, kiranya firman-Mu saat ini membuat hidup kami untuk senantiasa memberikan persembahan terbaik, persembahan yang sejati, mempersembahkan seluruh diri dan hati kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, pada doa syafaat kami saat ini, kami mendoakan seluruh keluarga di jemaat kami Sion Wasuponda. Tuhan kiranya memberkati keluarga-keluarga ini dalam tugas dan pekerjaan mereka setiap hari. Biarlah lewat usaha dan kerja mereka, kehidupan keluarga-keluarga ini akan senantiasa diberkati. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Orang-orang tua kami, atau bahkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkau memberkati segala upaya pengobatan, agar kesembuhan dapat menjadi bagian dari mereka. Orang tua kami, baik yang ada bersama-sama dengan kami saat ini, ataupun mereka yang terpisah jauh dari kami, Tuhan juga kiranya memberikan damai sejahtera,
dan sukacita dalam kehidupan mereka, melalui anak-anak dan cucu ataupun sanak keluarga yang ada di sekitar kehidupannya. Saudara-saudara kami, bahkan keluarga-keluarga yang saat ini berada dalam kesulitan oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya mereka tidak kehilangan pengharapan, kiranya melalui uluran tangan bahkan perhatian dan rasa kebersamaan dari sesama akan memberikan kekuatan, memberikan pengharapan dan sukacita di dalam kehidupan mereka. Saat ini juga kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami, mulai dari pusat sampai pada pelosok pedesaan. Kiranya kasih setiamu juga ya Tuhan akan senantiasa menyertai pemimpin-pemimpin yang telah Engkau percayakan untuk mengembalakan umat-Mu. Berikanlah kebijaksanaan dan akal budi agar supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab kepadamu. Bagi kami semua ya Tuhan Allah, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan agar kami boleh melaksanakan tugas dan kerja di minggu yang akan kami jalani ini. Engkau memberkati tugas dan pekerjaan kami masing-masing agar berkat-Mu mengalir bagaikan air yang terus-menerus mengalir dalam hidup dan kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk senantiasa tahu berterima kasih dan mengucap syukur selalu, baik pada saat kami berkelimpahan maupun pada waktu kami berkekurangan. Kiranya Engkau memberkati pelayanan yang telah dilakukan oleh Bapak Pendeta Simon Pongdato di tengah-tengah jemaat Sion Wasponda. Tuhan kiranya memberikan kemampuan, kesehatan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Memberkati bersama dengan seluruh keluarga. Tuhan kiranya memberkati majelis jemaat, diaken, pengurus kelompok, pemandu lagu, dan semua tim yang mendukung pelayanan di jemaat ini. Semua orang-orang yang telah memberi diri, mempersembahkan kehidupannya, baik itu materi dan dukungan moral dan spiritual. Tuhan kiranya akan membuka tingkap-tingkap berkat dalam kehidupan mereka. Bapa dalam sorga, saat ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu, kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan kasih setia Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu dan kiranya diberkati oleh-Mu supaya persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah jemaat kami di tempat ini. Berkatilah kami semua yang telah memberikan dengan sukarela dan dengan penuh sukacita. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan Allah yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dan memberkati kehidupan kami semua. Amin. Untuk pengutusan dan berkat, saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Kita terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silahkan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Bersama-sama kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Penatua Elfitomina yang telah melayani jalannya ibadah kita pada saat ini. Bersama seluruh tim yang telah terlibat dalam pelayanan. Terima kasih juga atas perhatian dan kesetiaan kita dalam mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.